Rudy, Masya Allah, nggak nyangka ya. Ternyata kamu kerja di sini, jadi kuli. Dulu kamu sok janji mau bahagiain aku. Katanya mau sukses bareng. Nyatanya, lihat sekarang. Kerja angkat-angkat batu. Kotor, penuh debu. Pantes aja waktu itu aku ninggalin kamu. Mana tahan hidup sama cowok yang gak jelas masa depannya. Hah, ternyata bener kan? Kamu cocoknya di sini, jadi buruh. Di sebuah kawasan pinggiran kota yang sedang berkembang pesat, berdirilah proyek perumahan mewah dengan puluhan rumah modern yang sedang dibangun. Di sana, setiap pagi suara palu, gergaji, dan mesin bercampur dengan teriakan mandor memberi instruksi. Para pekerja bangunan sibuk dengan tugas masing-masing. Di antara mereka ada seorang pria bernama Rudy. Penampilannya sederhana, kaos oblong yang sudah lusuh, celana kerja berdebu, dan sepatu safety yang tampak sering dipakai. Sekilas, siapapun yang melihat pasti mengira Rudy hanyalah seorang kuli bangunan biasa. Ia ikut mengangkat semen, mencampur pasir, bahkan membantu mengaduk-adukan beton. Wajahnya berkeringat, namun selalu dihiasi senyum tulus. Tak ada yang tahu, di balik sikap rendah hatinya, Rudy sebenarnya bukanlah pekerja bangunan biasa. Ia adalah suami dari Maya, wanita cantik yang dikenal sebagai bos besar proyek perumahan tersebut. Maya adalah sosok yang anggun, pintar, dan disegani banyak orang. Namun Rudy memilih untuk tidak menonjolkan statusnya. Ia lebih suka berbaur dengan para pekerja, merasakan jerih payah dari bawah. "Pak Rudy, ini campuran semen kurang air," ujar seorang tukang yang lebih muda. "Oh iya, sini saya bantu," jawab Rudy sambil menuangkan air dengan takaran yang pas. Tangannya cekatan, seolah sudah terbiasa. Para pekerja lain sering heran melihat sikap Rudy. Tidak banyak orang yang dengan sabar mau membantu pekerjaan kasar tanpa mengeluh. Mereka hanya tahu Rudy pria baik hati, meski selalu datang dengan motor tua dan pulang dengan pakaian penuh kotoran semen. Di rumah, Maya sering menyarankan, "Mas, apa perlu semua orang tahu kalau kamu suamiku? Biar mereka berhenti meremehkanmu." Namun Rudy hanya tersenyum, menatap istrinya penuh cinta. "Tidak usah, Maya. Biarkan saja. Aku ingin orang menilailah aku dari tindakanku, bukan dari statusku. Aku juga ingin merasakan bagaimana beratnya kerja dari bawah. Itu pengalaman berharga." Maya terdiam, kagum dengan keteguhan hati suaminya. Baginya, Rudy memang berbeda dari pria lain yang hanya suka pamer. Justru kerendahan hatinya membuat Maya semakin jatuh cinta. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Rudy duduk di pinggir proyek sambil mengusap keringat. Ia memandangi rumah-rumah yang sedang dibangun. Dalam hatinya, ia bangga bisa ikut andil, walaupun hanya tampak seperti kuli biasa. Ia ingin membuktikan bahwa harga diri seorang pria bukan ditentukan oleh pakaian rapi atau mobil mewah, melainkan dari ketulusan dan kerja keras. Namun, tanpa Rudy sadari, takdir sudah menyiapkan kejutan besar. Kehadiran dua orang wanita di proyek itu sebentar lagi akan mengguncang kehidupannya. Mereka adalah Sinta dan Lina, masa lalu yang tak pernah ingin Rudy kenang kembali. Untuk sementara, Rudy hanya menjalani harinya seperti biasa, bekerja, bercanda dengan para pekerja, dan menanti Maya yang kadang datang mengawasi proyek. Tapi hari-hari damai itu akan segera berubah. Sebuah pertemuan tak terduga akan membuka lembaran baru dalam kisah hidupnya. Sebuah pertemuan yang membawa hinaan, ejekan, dan pada akhirnya pengungkapan identitas yang membuat semua orang terkejut. Hari itu berakhir dengan senyum sederhana Rudy, tanpa ia tahu bahwa esok, dua sosok dari masa lalunya akan datang membawa badai dalam hidupnya. Hari itu, suasana proyek perumahan mewah masih sama sibuknya. Para pekerja berteriak memberi aba-aba, suara mesin pemotong kayu bergemuruh, dan debu berterbangan memenuhi udara. Rudy kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, dengan pakaian kerja lusuh dan wajah penuh keringat. Ia sedang membantu memindahkan tumpukan batu bata ketika sebuah mobil perusahaan berhenti di dekat lokasi. Dari mobil itu turun dua wanita dengan penampilan modis. Rambut mereka tertata rapi, baju kerja elegan, dan sepatu hak tinggi yang berkilau kontras dengan tanah proyek yang berdebu. Mereka adalah Sinta dan Lina, dua staf baru yang ditugaskan Maya untuk mengawasi administrasi proyek. Namun bagi Rudy, mereka bukan sekadar staf biasa. Begitu matanya menatap wajah mereka,
Hatinya langsung tercekat. Kenangan lama seakan menyeruak kembali. Mereka adalah masa lalunya, dua mantan kekasih yang pernah singgah dalam hidupnya, tapi justru meninggalkan luka mendalam. Sinta dan Lina juga terkejut saat melihat Rudy. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil dengan tatapan meremehkan. Jangan-jangan itu Rudy? Bisik Sinta sambil menutup mulutnya seolah tak percaya. Ya ampun, iya, itu benar dia. Lihat, sekarang jadi kuli bangunan, sahut Lina dengan nada mengejek. Mereka berjalan mendekat, sengaja menghampiri Rudy yang sedang menunduk menata bata. Begitu dekat, Sinta membuka percakapan dengan suara lantang agar para pekerja lain mendengar. Rudy? Masya Allah, nggak nyangka ya ternyata kamu kerja di sini, jadi kuli. Katanya dengan tawa yang dibuat-buat. Rudy menoleh pelan, menatap mereka dengan tenang meski dalam hati ada rasa perih. Iya, saya kerja di sini, jawabnya singkat tanpa emosi. Namun Sinta dan Lina justru makin menjadi-jadi. Dulu kamu sok janji mau bahagiain aku. Katanya mau sukses bareng. Nyatanya, lihat sekarang, kerja angkat-angkat batu, kotor, penuh debu. Sindir Lina sambil melirik pekerja lain yang ikut memperhatikan. Sinta menambahkan, pantes aja waktu itu aku ninggalin kamu. Mana tahan hidup sama cowok yang gak jelas masa depannya. Ternyata bener kan? Kamu cocoknya di sini, jadi buruh. Beberapa pekerja yang mendengar terdiam, ada yang merasa iba, ada pula yang hanya menggeleng-geleng. Mereka selama ini mengenal Rudy sebagai pria baik, tapi belum pernah tahu masa lalunya. Rudy menarik napas panjang. Ia menahan diri untuk tidak terpancing. Senyum tipis ia paksakan muncul di wajahnya. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Jangan terlalu cepat menilai orang dari apa yang kamu lihat sekarang. Namun bukannya sadar, Sinta dan Lina malah tertawa keras. Aduh, gaya banget. Ngomong kayak orang bijak aja. Padahal kenyataannya tetap aja miskin, kan? Rudy memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dalam hati, ia berdoa semoga kesabaran ini berbuah baik. Siang itu, gosip cepat menyebar. Para pekerja mulai berbisik-bisik. Ternyata Pak Rudy dulu ditinggal mantannya ya? Pantes orangnya sabar banget. Sebagian merasa iba, tapi ada juga yang tak menilai rendah karena percaya ucapan Sinta dan Lina. Sementara itu, Sinta dan Lina merasa puas. Mereka pikir mereka berhasil mempermalukan Rudy di depan banyak orang. Mereka pun kembali ke kantor lapangan dengan senyum sinis, merasa unggul. Namun ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Bos besar mereka, Maya, diam-diam mengetahui siapa Rudy sebenarnya. Maya juga belum tahu bahwa dua staf barunya itu adalah orang yang kini menghina suaminya sendiri. Sore hari, ketika pekerja mulai bersiap pulang, Rudy duduk termenung di sudut proyek. Ia menatap langit yang mulai memerah. Hatinya perih, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ia tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, orang-orang yang meremehkannya akan terdiam tanpa kata. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, aku nggak butuh pengakuan dari mereka. Yang penting Maya tahu siapa aku, dan aku tahu siapa diriku. Namun jauh di lubuk hatinya, Rudy sadar, pertemuan dengan Sinta dan Lina ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian kesabaran sekaligus awal dari cerita besar yang akan membuat semua orang di proyek itu terkejut. Keesokan harinya, suasana proyek perumahan mewah kembali ramai. Para pekerja datang sejak pagi, membawa semangat meski tubuh mereka letih oleh pekerjaan berat. Rudy seperti biasa sudah hadir lebih awal, ikut membantu mengangkat besi dan menyiapkan adukan semen. Bagi para pekerja, ia hanyalah pria sederhana yang rajin, tanpa ada yang mencurigai siapa dia sebenarnya. Namun pagi itu terasa berbeda. Kehadiran Sinta dan Lina kembali membuat suasana berubah. Mereka datang dengan pakaian kerja rapi, memegang map berisi berkas-berkas proyek. Langkah mereka penuh percaya diri, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka lebih tinggi daripada semua orang di proyek tersebut. Sinta melihat Rudy sedang mengangkat batu bata. Ia melirik Lina lalu tersenyum sinis. Lihat tuh. Mantanku yang dulu sok janji mau sukses bareng. Ternyata suksesnya di sini jadi kuli. Lina langsung tertawa terbahak-bahak. Suaranya cukup keras untuk didengar pekerja lain. Ya ampun, Sinta. Aku juga nggak nyangka.
Dulu aku juga sempat sama dia sebentar, tapi syukurlah aku sadar cepat. Kalau enggak, bisa-bisa sekarang aku ikut-ikutan hidup susah. Ucapan mereka membuat beberapa tukang yang sedang bekerja menghentikan aktivitasnya sejenak. Mereka menoleh ke arah Rudy dengan tatapan penuh tanya. Rudy hanya tersenyum kecut, mencoba tetap tenang meski hatinya perih. Sinta lalu melangkah mendekat, sengaja berbicara dengan nada tinggi. Rudy, kamu nggak malu? Dulu waktu sama aku, katanya pengen bangun usaha sendiri, pengen jadi orang sukses. Tapi lihat dirimu sekarang. Pakaian kotor, wajah penuh keringat, kerjaannya cuma ngaduk semen. Mana buktinya semua janji manis itu? Lina menimpali dengan nada lebih tajam, pantes aja kamu nggak pernah cari aku lagi. Rupanya karena nggak punya apa-apa. Hahaha, cowok miskin kayak kamu mana bisa bahagiain cewek. Paling-paling cuma bisa ngasih capek. Rudy berhenti sejenak, meletakkan batu bata yang ia angkat. Ia menatap kedua mantannya dengan tenang. Sinta, Lina, hidup itu ada prosesnya. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat sekarang. Setiap orang punya waktu masing-masing untuk membuktikan diri. Tapi jawaban itu hanya membuat keduanya makin mengejek. Dengar tuh, Lina. Gayanya sok bijak. Padahal jelas-jelas dia cuma buruh proyek. Sindir Sinta sambil tertawa. Buruh yang gagal jadi apa-apa. Maksudnya, sahut Lina menambahkan. Beberapa tukang mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan pada Rudy, ada juga yang diam saja karena takut terseret masalah. Namun jelas, hinaan itu membuat suasana canggung. Rudy menunduk, menarik napas panjang. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri, aku kuat. Aku nggak boleh jatuh hanya karena kata-kata mereka. Tak lama kemudian, mandor proyek menghampiri untuk memeriksa pekerjaan. Sinta dan Lina dengan cepat mendekat, pura-pura profesional. Namun sengaja melirik ke arah Rudy sambil berbisik-bisik dengan nada meremehkan. Kasihan ya, Lina. Kalau aja dulu aku nerusin sama dia, pasti sekarang aku jadi istri kuli. Ucap Sinta dengan nada mengejek. Untung kita sadar cepat, jawab Lina sambil tertawa pelan. Hinaan itu menusuk hati Rudy dalam-dalam, namun ia tetap diam. Baginya, harga diri bukanlah sesuatu yang perlu dibuktikan dengan kata-kata. Ia percaya, pada saat yang tepat, kebenaran akan berbicara sendiri. Menjelang siang, saat pekerja istirahat makan, gosip tentang Rudy sudah menyebar. Beberapa pekerja saling berbisik. Ternyata dia mantannya Mbak Sinta sama Mbak Lina, ya? Kok bisa dua-duanya? Katanya dulu janji mau sukses. Sekarang malah jadi kuli. Kasihan juga sih, sahut yang lain. Rudy mendengar semua bisikan itu, tapi ia tetap menunduk, menikmati makan siangnya yang sederhana. Nasi bungkus dengan lauk tempe dan sayur. Sementara itu, Sinta dan Lina dengan sengaja duduk tidak jauh darinya. Memakan makanan dari kantin sambil terus melontarkan kata-kata sindiran. Kalau cowok miskin kayak gitu sih jangan harap bisa beli mobil. Motor butut aja syukur. Ucap Lina keras-keras. Betul. Boro-boro punya rumah mewah, masuk rumah orang aja paling jadi tukang gali pondasi. Tambah Sinta. Rudy menghela napas. Ia tahu, mereka hanya ingin menjatuhkannya. Namun di lubuk hatinya, ada rasa tenang. Karena ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia bukanlah pria gagal seperti yang mereka katakan. Ia adalah suami dari bos cantik pemilik proyek ini. Maya, wanita yang jauh lebih berharga dari semua hinaan masa lalu. Hari itu berakhir dengan hati yang berat bagi Rudy, tapi ia tetap tegar. Ia percaya, suatu saat nanti semua orang akan tahu kebenarannya. Dan saat itu tiba, orang-orang yang kini menghina akan menundukkan kepala mereka sendiri. Hari berganti, namun luka hati Rudy belum sepenuhnya reda. Hinaan yang dilontarkan Sinta dan Lina kemarin masih terngiang-ngiang di telinganya. Meski begitu, ia tetap datang lebih pagi ke proyek, menyapa para tukang dengan ramah, lalu langsung ikut mengangkat material bangunan. Baginya, bekerja dengan ikhlas lebih baik daripada sibuk memikirkan kata-kata orang yang meremehkannya. Di sisi lain, Sinta dan Lina tidak berhenti di situ. Mereka merasa kemenangan besar kemarin harus diteruskan. Di kantor lapangan proyek, keduanya duduk di meja staf sambil membuka map laporan. Namun mulut mereka justru sibuk membicarakan Rudy. Lina, aku masih nggak habis pikir.
Itu Rudi dulu sok banget ya. Suka ngomong mau sukses, mau punya usaha sendiri, ujung-ujungnya jadi kuli. Bener-bener memalukan. Ucap Sinta dengan nada tinggi, sengaja agar beberapa staf lain mendengar. Lina menambahkan, iya, aku juga sempat dibohongin manis sama dia. Katanya mau bikin aku bahagia. Katanya nggak mau bikin aku susah. Tapi lihat sekarang, dia yang susah sendiri. Pantas aja dulu aku tinggalin. Beberapa karyawan lain yang baru masuk hanya bisa saling pandang. Ada yang ikut terkekeh. Ada juga yang diam karena merasa tidak enak. Namun gosip tentang Rudi semakin menyebar. Sore itu, saat rapat kecil di kantor proyek, Sinta kembali mengulang kisahnya. Teman-teman, kalian tahu nggak? Si Rudi yang sering bantu tukang di luar itu, dulu mantan aku sama Lina. Gila kan? Sekarang jadi kuli. Hahaha. Lina mengangguk sambil menambahkan, pantes aja dulu kita nggak pernah cocok. Ternyata memang dia nggak punya masa depan. Ya udah. Biar sekarang hidupnya cocok sama semen dan pasir aja. Tawa mereka menggema di ruangan itu. Sebagian staf tertawa kecil ikut-ikutan. Meski sebenarnya tidak semua setuju. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang mulai meremehkan Rudi karena percaya gosip tersebut. Di luar, Rudi sedang membantu seorang tukang yang kesulitan mengangkat besi. Ia tidak tahu betapa namanya sedang jadi bahan ejekan di dalam kantor. Namun beberapa pekerja yang mendengar gosip mulai meliriknya dengan tatapan berbeda. Ada yang berbisik, kasihannya, ternyata itu mantannya Bu Sinta sama Bu Lina. Gak heran kalau mereka suka meremehkan. Siang harinya, saat istirahat makan, dua tukang duduk dekat Rudi. Salah satunya dengan polos berkata, Pak Rudi, beneran mantannya Bu Sinta sama Bu Lina ya? Rudi terdiam sejenak. Ia tidak menyangka gosip itu sudah tersebar luas. Namun dengan tenang ia menjawab, iya, dulu sempat kenal. Tapi itu semua masa lalu. Sekarang saya sudah punya kehidupan sendiri, dan saya bahagia dengan pilihan saya. Jawaban itu membuat para tukang kagum. Mereka melihat keteguhan hati Rudi, meski tahu ia sering jadi bahan ejekan. Namun gosip tetap tidak bisa dihentikan. Sinta dan Lina semakin gencar mempermalukan Rudi setiap ada kesempatan. Lihat tuh, Lina. Pakaiannya nggak pernah ganti. Mana mungkin cowok kayak gitu bisa punya masa depan cerah? Ujar Sinta dengan nada meremehkan ketika melihat Rudi melintas di dekat kantor. Betul. Kalau bukan karena belas kasihan mandor, mungkin dia nggak akan dapat kerja di sini, sahut Lina. Mereka tidak tahu bahwa setiap ucapan itu sebenarnya terdengar juga oleh beberapa pekerja yang mulai tidak nyaman dengan sikap mereka. Diam-diam, sebagian dari mereka mulai menghormati Rudi karena sabarnya menghadapi segala hinaan. Sore menjelang, Rudi kembali duduk di pinggir proyek, membersihkan tangannya dari sisa semen. Ia tersenyum tipis, meski hatinya penuh luka. Aku nggak akan biarkan masa lalu menguasai hidupku. Yang penting Maya tahu siapa aku, dan aku tahu apa arti hidupku sekarang, gumamnya dalam hati. Namun jauh di dalam kantor, Sinta dan Lina semakin merasa puas. Mereka mengira mereka telah berhasil menancapkan rasa malu mendalam di hati Rudi. Mereka tidak sadar, waktu sedang berjalan menuju momen besar. Momen di mana semua ejekan mereka akan berbalik jadi tamparan keras bagi diri mereka sendiri. Hari itu berakhir dengan langit senja yang berwarna oranye. Rudi melangkah pulang dengan motor tuanya. Sementara di belakang, tawa sinis Sinta dan Lina masih terdengar menggema. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebentar lagi, roda kehidupan akan berputar, dan kebenaran yang sesungguhnya akan membuat mereka terdiam tak berkutik. Matahari siang bersinar terik di atas kawasan proyek perumahan mewah. Para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Keringat bercucuran di wajah mereka. Rudi, seperti biasa, ikut terjun membantu. Ia mengangkat besi, mengaduk semen, dan memberi arahan kecil pada tukang yang lebih muda. Meski bukan mandor, ia selalu ringan tangan. Hari itu, Maya, sang pemilik proyek sekaligus istri Rudi, memutuskan untuk turun langsung meninjau progres pembangunan. Dengan mengenakan blazer putih sederhana namun elegan, ditambah kacamata hitam yang menambah wibawanya, Maya turun dari mobil mewah yang membawanya ke lokasi. Semua pekerja langsung berhenti sejenak, memberi hormat penuh kagum pada sosok bos cantik itu. Selamat siang, Bu Maya. Sapa beberapa staf. Siang. Semuanya. Bagaimana progres hari ini?
Maya menjawab dengan senyum ramah, meski tetap berwibawa. Sinta dan Lina, yang melihat kedatangan Maya, buru-buru merapikan pakaian mereka dan menghampiri. Mereka ingin terlihat profesional di depan bos. Namun di balik sikap manis itu, keduanya masih menyimpan kesombongan setelah kemarin berhasil mempermalukan Rudy di depan para pekerja. Bu, semua berjalan lancar. Kami sudah siapkan laporan untuk hari ini, ucap Sinta dengan nada manis. Maya mengangguk, lalu berjalan berkeliling proyek. Saat itu, matanya menangkap sosok Rudy yang sedang sibuk mengangkat kayu. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ia tahu suaminya sedang berusaha menjaga rahasia statusnya, tetap menyamar sebagai pekerja sederhana. Maya bangga sekaligus kagum dengan kerendahan hati Rudy. Namun, dari jarak beberapa meter, Maya juga mendengar bisikan-bisikan kecil. Dua staf wanitanya, Sinta dan Lina, kembali memperbincangkan Rudy dengan nada meremehkan. Lihat tuh, Lina. Dia nggak malu ya? Di depan bos besar kayak Bu Maya pun tetap kerja kayak kuli. Hahaha, ujar Sinta dengan tawa kecil. Iya, kasihan. Coba dia tahu malu sedikit, pasti nggak akan kerja beginian. Mana mungkin orang kayak dia bisa sejajar sama orang-orang sukses? Sambung Lina. Maya yang mendengar ucapan itu langsung mengerutkan kening. Ia tidak suka jika ada karyawannya yang suka merendahkan orang lain. Apalagi Rudy, suami yang sangat ia hormati. Namun Maya memilih diam dulu. Ia ingin mengamati lebih jauh sikap mereka. Sore hari, Maya memanggil semua staf untuk rapat singkat di kantor lapangan. Rudy tetap di luar, melanjutkan pekerjaannya. Di dalam ruangan, Maya duduk di kursi pimpinan, sementara Sinta, Lina, dan staf lainnya duduk berjejer. Baik, saya senang progres pembangunan berjalan lancar. Tapi ada hal lain yang ingin saya bahas. Ucap Maya membuka rapat. Semua menatapnya penuh perhatian. Saya ingin semua orang di tim ini menjaga sikap dan ucapan. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka alami. Tegas Maya dengan tatapan tajam. Sinta dan Lina saling pandang. Wajah mereka sempat tegang, tapi kemudian pura-pura mengangguk paham. Betul, Bu. Kami setuju sekali, jawab Lina cepat, menutupi rasa gugupnya. Maya hanya tersenyum tipis. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Namun ia memilih menahan diri, menunggu saat yang tepat untuk membuka rahasia besar tentang Rudy. Setelah rapat selesai, Maya keluar dari ruangan dan berjalan menghampiri Rudy yang masih sibuk. Mas, jangan kerja berat terus. Istirahat sebentar, bisiknya lembut sambil tersenyum. Rudy menatap Maya sejenak, lalu tersenyum balik. Aku kuat, Maya. Lagi pula, aku sudah terbiasa. Kamu nggak usah khawatir. Maya hanya mengangguk, meski hatinya terenyuh. Ia tahu, Rudy menanggung banyak hinaan dari masa lalu yang kini kembali hadir dalam wujud Sinta dan Lina. Tapi Maya percaya, kesabaran Rudy akan segera membuahkan hasil. Malam harinya, di rumah, Maya berbicara serius dengan Rudy. Mas, aku dengar tadi Sinta sama Lina bicara jelek tentangmu. Aku nggak suka cara mereka. Kalau kamu mau, aku bisa langsung pecat mereka besok. Namun Rudy menggeleng pelan. Jangan, Maya. Biarkan saja dulu. Hidup akan membuktikan siapa sebenarnya yang pantas dihargai. Aku percaya, cepat atau lambat, mereka akan tahu kebenarannya. Maya menatap suaminya penuh kagum. Aku selalu bangga sama kamu, Mas. Kamu nggak pernah goyah meski dihina. Rudy tersenyum sambil menggenggam tangan istrinya. Karena aku punya kamu, Maya. Itu sudah lebih dari cukup. Hari itu ditutup dengan tekad Maya yang semakin kuat. Ia tidak akan tinggal diam jika sikap Sinta dan Lina semakin menjadi-jadi. Namun untuk saat ini, ia memilih menunggu. Waktunya akan datang, saat kebenaran tentang Rudy terungkap, dan saat itu semua ejekan akan berubah menjadi rasa malu yang tak terlupakan. Hari-hari di proyek perumahan mewah itu berjalan semakin padat. Matahari pagi menembus sela-sela pepohonan, menyinari hamparan lahan luas yang kini perlahan berdiri bangunan megah. Para pekerja sibuk dengan ritme harian mereka. Suara palu, mesin, dan teriakan koordinasi saling bersahutan. Di antara mereka, Rudy tetap bekerja dengan penuh semangat.
Meski posisinya sebenarnya bisa saja jauh lebih tinggi karena statusnya sebagai suami pemilik proyek, ia memilih tetap berada di lapangan. Dengan pakaian sederhana dan tubuh berbalur debu, Rudy terlihat sama seperti tukang bangunan lainnya. Namun, tidak semua orang melihatnya dengan hormat. Dua mantan kekasihnya, Sinta dan Lina, masih terus melemparkan hinaan. Bahkan semakin hari, ejekan mereka makin tajam, seolah ingin menguji kesabaran Rudy. Lina, lihat deh. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Masa kerja keras angkat-angkat semen kayak gitu? Mana masih miskin aja dari dulu? Sindir Sinta dengan suara cukup keras agar Rudy mendengarnya. Iya, Sin. Makanya aku dulu ninggalin dia. Mana ada masa depan dengan cowok kayak gitu? Paling sampai tua juga jadi kuli begini. Sahut Lina dengan tawa sinis. Beberapa pekerja lain sempat melirik ke arah Rudy. Mereka bingung. Karena meski dihina habis-habisan, pria itu tidak pernah sekalipun membalas. Rudy hanya tersenyum tipis, melanjutkan pekerjaannya seolah tidak mendengar. Sore harinya, saat istirahat, seorang pekerja muda bernama Anton mendekati Rudy. Mas, kenapa sih Mas Rudy diam aja kalau dihina kayak gitu? Kalau saya yang digituin, mungkin udah nggak tahan lagi. Rudy menepuk bahu Anton sambil tersenyum. Ton, dalam hidup ini, nggak semua orang bisa melihat kita apa adanya. Ada yang hanya menilai dari penampilan luar. Kalau kita marah, justru mereka akan merasa menang. Tapi kalau kita tetap tenang, waktu yang akan menjawab segalanya. Jawaban itu membuat Anton terdiam. Ia mulai mengerti bahwa Rudy bukan orang sembarangan. Ada keteguhan luar biasa dalam diri pria itu. Di sisi lain, Maya memperhatikan semua ini dari kejauhan. Hatinya campur aduk antara kagum dan sedih. Kagum karena suaminya begitu sabar dan bijaksana. Tapi sedih karena orang yang ia cintai harus menerima hinaan dari orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Malamnya, saat mereka sudah pulang ke rumah, Maya mencoba membuka pembicaraan. Mas, aku benar-benar nggak habis pikir. Kok kamu bisa kuat banget sih menghadapi hinaan mereka? Aku yang denger aja rasanya pengen marah. Rudy menatap istrinya dengan lembut. Maya, aku sudah terbiasa dengan cemoohan sejak dulu. Tapi aku belajar satu hal. Hidup bukan tentang membalas ejekan dengan amarah. Hidup tentang membuktikan dengan tindakan. Selama aku bisa bekerja jujur, dan selama aku bisa bahagiakan kamu, aku nggak peduli dengan omongan orang lain. Maya menggenggam tangan Rudy erat-erat. Mas, aku janji, aku nggak akan biarin mereka keterlaluan. Kalau besok mereka macam-macam lagi, aku bakal tegasin. Rudy hanya tersenyum. Jangan buru-buru. Maya, biarkan dulu. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja di lapangan. Sinta dan Lina masih dengan gaya lama mereka. Menghina, meremehkan, bahkan terkadang menertawakannya di depan pekerja lain. Tapi sekali lagi, Rudy tidak bergeming. Ia tetap bekerja dengan tenang, wajahnya tak menunjukkan rasa sakit hati. Di balik sikap diamnya, Rudy sebenarnya berdoa dalam hati. Ia ingin suatu hari nanti semua hinaan ini berubah menjadi rasa hormat. Dan ia yakin, waktu itu semakin dekat. Beberapa pekerja mulai menaruh hormat lebih besar padanya. Anton, yang dulu sempat heran, kini mulai mencontoh ketenangan Rudy. Bahkan beberapa orang lain berbisik, Mas Rudy ini beda ya. Meski dihina terus, dia tetap sabar. Hebat banget. Tanpa disadari, sikap Rudy justru membuatnya dihargai oleh banyak orang, meski bukan oleh Sinta dan Lina. Di sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Maya datang menjemput dengan Civic Turbo kesayangannya. Suara mesin mobil itu langsung menarik perhatian semua orang di proyek. Para pekerja spontan berhenti sejenak, memperhatikan mobil mewah itu yang masuk dengan anggun ke area proyek. Sinta dan Lina yang kebetulan berada di dekat Rudy, langsung mendongak heran. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Maya keluar dari mobil, melangkah anggun dengan senyum khasnya. Semua pekerja menunduk hormat. Namun pandangan mata Maya langsung tertuju pada satu orang, Rudy. Mas, ayo pulang, ucap Maya dengan suara lembut namun terdengar jelas oleh semua orang. Seluruh pekerja saling berpandangan. Rudy yang selama ini mereka kira hanyalah seorang kuli biasa, ternyata dijemput langsung oleh bos cantik dengan mobil mewah.
Sinta dan Lina terperangah. Mulut mereka ternganga, wajah mereka pucat pasi. Rasa kaget dan malu menyelimuti mereka. Tapi kebenaran baru mulai terbuka. Dan di tengah semua tatapan itu, Rudy tetap tenang. Ia hanya tersenyum, membuktikan bahwa kesabaran akhirnya membawa pada momen tak terduga. Suasana proyek sore itu tiba-tiba menjadi hening. Semua pekerja terdiam, hanya suara mesin Civic Turbo yang masih berderu pelan. Maya berdiri anggun di samping mobil. Wajahnya tersenyum lembut ketika memanggil Rudy. "Mas, ayo pulang. Kamu pasti capek," ucap Maya dengan suara hangat. Para pekerja saling berpandangan, bingung sekaligus kagum. Tak ada satupun yang menyangka bahwa pria sederhana yang setiap hari berkeringat di lapangan, ternyata adalah suami dari bos cantik pemilik proyek. Rudy meletakkan alat yang tadi ia gunakan, lalu berjalan mendekat ke arah Maya. Semua mata tertuju padanya. Anton, yang selalu mengagumi sikap sabar Rudy, hanya bisa berdecak kagum. Pantas aja Mas Rudy bisa setegar itu, gumamnya. Sementara itu, di sudut lain, Sinta dan Lina berdiri kaku. Wajah mereka pucat, mulut mereka tak sanggup berkata-kata. Hinaan yang selama ini mereka lontarkan seakan memantul kembali, menusuk hati mereka sendiri. "Sin, jangan-jangan, dia suaminya Bu Maya?" bisik Lina dengan suara gemetar. Sinta menelan ludah, matanya membesar. "Aku juga baru sadar, astaga, jadi selama ini kita ngatain suami bos kita sendiri." Tubuh keduanya serasa kehilangan tenaga. Mereka ingat semua ucapan kasar yang pernah mereka lemparkan pada Rudy. Kata-kata tentang kemiskinan, masa depan yang suram, dan hinaan sebagai kuli bangunan. Kini, semua itu berubah menjadi tamparan keras. Rudy sampai di samping Maya. Maya tersenyum, lalu menggandeng tangannya dengan penuh kasih sayang. Adegan itu disaksikan oleh semua orang. Tidak ada lagi yang meragukan hubungan mereka. "Mas, ayo masuk. Biar aku yang nyetirin," ujar Maya. Rudy hanya mengangguk, lalu masuk ke mobil bersama istrinya. Sebelum masuk, sempat ia melirik sekilas ke arah para pekerja. Bukan tatapan sombong, melainkan senyum hangat penuh ketulusan. Namun senyum itu justru membuat Sinta dan Lina semakin malu. Mereka menunduk dalam-dalam, tak berani menatap balik. Begitu mobil itu melaju keluar dari proyek, suasana kembali ramai dengan bisik-bisik para pekerja. "Ya ampun, jadi Mas Rudy itu suaminya Bu Maya? Pantas aja orangnya tenang banget, sabar meski dihina. Wah, malu banget pasti yang suka ngatain dia." Sinta dan Lina merasa darah mereka naik ke wajah. Hati mereka seperti ditusuk. Tidak ada lagi rasa bangga, yang ada hanya penyesalan mendalam. Mereka benar-benar tidak menyangka pria yang dulu mereka remehkan, ternyata jauh lebih berharga dari bayangan mereka. Malamnya, di rumah masing-masing, baik Sinta maupun Lina tidak bisa tidur. Wajah Rudy selalu terbayang. Begitu juga setiap ucapan mereka yang kini terdengar begitu kejam. "Kenapa aku sebodoh itu? Kenapa aku nggak pernah lihat ketulusan dia dulu?" liris Sinta sambil menutup wajah dengan bantal. Sementara Lina hanya bisa menangis pelan. "Aku malu, benar-benar malu. Ternyata aku yang salah menilai orang selama ini." Di sisi lain, di rumah mewahnya, Rudy dan Maya duduk bersama di ruang tamu. Maya menatap suaminya dengan penuh kebanggaan. "Mas, kamu lihat tadi wajah Sinta sama Lina? Mereka kaget bukan main," ucap Maya sambil tersenyum kecil. Rudy menghela napas panjang. "Aku nggak mau balas dendam, Maya. Mereka memang dulu pernah nyakitin aku. Tapi aku percaya setiap orang punya waktunya untuk belajar. Biarlah rasa malu itu jadi pelajaran buat mereka." Maya mengangguk. "Aku semakin kagum sama kamu, Mas. Kamu nggak pernah menyimpan dendam meski dihina berkali-kali." Rudy tersenyum, lalu menggenggam tangan istrinya. "Karena aku sudah punya yang paling berharga, Maya. Hinaan orang lain tidak ada artinya dibandingkan cinta dan kepercayaanmu." Maya terharu, matanya berkaca-kaca. "Mas." Pelukan hangat pun mengakhiri percakapan mereka malam itu. Keesokan harinya, Sinta dan Lina datang ke proyek dengan wajah lesu. Mereka tidak berani menatap Rudy, apalagi Maya. Hati mereka masih dipenuhi rasa malu yang menyergap. Beberapa pekerja lain sudah mulai menjauh, tidak ingin terjebak dalam sikap buruk keduanya.
Saat melihat Rudy bekerja seperti biasa, masih rendah hati, masih ramah pada semua orang, hati Sinta dan Lina semakin hancur. Bagaimana mungkin pria yang begitu sabar dan berhati besar itu pernah mereka hina? Rasa malu itu kini berubah menjadi penyesalan. Namun, dalam diam, keduanya tahu, tidak mudah memperbaiki kesalahan besar yang sudah mereka lakukan. Pagi itu, suasana proyek kembali ramai. Para pekerja sudah terbiasa dengan ritme harian, suara palu, dan alat berat. Namun, ada dua sosok yang terlihat berbeda dari biasanya. Sinta dan Lina datang dengan wajah murung. Langkah mereka pelan, seakan tidak punya energi. Mereka masih tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Bagaimana Rudy dijemput langsung oleh Maya dengan mobil Civic Turbo, dan bagaimana semua orang menatap mereka penuh tanda tanya. Malu yang mereka rasakan seolah masih menempel kuat di wajah. Sulit dihapus. Sin, aku benar-benar nggak bisa tidur semalaman, bisik Lina sambil menunduk. Kebayang terus wajah Mas Rudy, dan kata-kata kita yang nyakitin dia. Sinta menghela napas panjang. Aku juga. Rasanya kayak ditampar keras. Dulu aku ninggalin dia karena ngerasa dia nggak punya masa depan. Aku kira pilihanku tepat. Tapi sekarang, aku yang salah besar. Mereka berdua terdiam. Hati mereka penuh sesal. Setiap kali melihat Rudy di lapangan, bekerja dengan senyum sabar seperti biasa, rasa bersalah itu makin menusuk. Di sisi lain, para pekerja lain mulai menaruh hormat lebih besar pada Rudy. Anton, yang dulu pernah bertanya kenapa Rudy diam saja meski dihina, kini terang-terangan membela. Mas Rudy itu orang hebat. Meski suaminya bos besar, dia nggak sombong. Justru ikut kerja bareng kita. Kita harus banyak belajar dari dia. Kata-kata itu membuat Sinta dan Lina semakin merasa kecil. Mereka sadar, orang-orang di sekitar sudah melihat keistimewaan Rudy, sementara mereka sendiri hanya menilai dari harta dan penampilan. Siang hari, Maya kembali datang ke lokasi proyek untuk meninjau. Seperti biasa, aura wibawanya langsung membuat semua orang menunduk hormat. Sinta dan Lina semakin salah tingkah. Apalagi ketika Maya mendekat ke arah Rudy dengan senyum lembut. Mas, jangan lupa makan siangnya. Aku bawain bekal. Ucap Maya sambil menyerahkan kotak makanan pada Rudy. Rudy menerimanya dengan senyum hangat. Makasih, Maya. Pemandangan itu membuat semua orang semakin yakin bahwa hubungan mereka penuh cinta dan saling menghargai. Sinta dan Lina hanya bisa menunduk dalam-dalam, rasa sesal kembali menggedor hati mereka. Setelah Maya kembali ke kantor lapangan, Sinta memberanikan diri mendekati Rudy. Wajahnya tegang, suaranya lirih. Rudy, aku minta maaf. Rudy berhenti sejenak, menatap Sinta dengan tenang. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ketenangan yang membuat Sinta semakin salah tingkah. Aku benar-benar nyesel udah ngehina kamu, udah ninggalin kamu dulu. Aku salah besar. Ternyata kamu jauh lebih baik dari yang aku kira. Suara Sinta bergetar, hampir menangis. Lina yang berdiri di sampingnya ikut bicara. Aku juga. Rudy. Aku nyesel banget. Aku nggak tahu harus gimana buat nebus kesalahan. Kamu terlalu baik, sementara aku udah banyak nyakitin kamu. Rudy tersenyum tipis. Kalian nggak perlu minta maaf sama aku. Aku sudah memaafkan sejak lama. Hidup itu bukan untuk menyimpan dendam. Kalau kalian merasa bersalah, jadikan itu pelajaran untuk tidak lagi meremehkan orang lain. Jawaban itu membuat air mata Sinta jatuh tanpa bisa ditahan. Lina menutup wajahnya, menahan tangis. Mereka tidak menyangka pria yang pernah mereka hina habis-habisan, justru membalas dengan ketulusan. Anton yang melihat dari jauh hanya bisa berdecak kagum. Mas Rudy benar-benar luar biasa. Gumamnya. Malam itu, di rumah, Maya mendengar cerita dari Rudy. Ia terdiam sejenak setelah suaminya menceritakan bahwa Sinta dan Lina sudah meminta maaf. Mas, kamu nggak marah sama sekali sama mereka? Tanya Maya sambil menatap dalam. Rudy menggeleng pelan. Buat apa marah, Maya? Yang penting, aku sudah buktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka kira. Tuhan sudah kasih aku kamu, dan itu lebih dari cukup. Maya menatap Rudy penuh rasa haru. Mas, kamu benar-benar punya hati yang besar. Aku makin cinta sama kamu. Rudy tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan dendam. Maya,
Aku hanya ingin hidup tenang, bersama kamu. Sementara itu, di kamar masing-masing, Sinta dan Lina masih larut dalam penyesalan. Mereka tahu, kata-kata Rudy tadi adalah pelajaran yang akan selalu mereka ingat seumur hidup. Aku malu banget sama diriku sendiri, bisik Sinta sambil menangis. Aku juga, Sin, kita berdua terlalu sombong, terlalu meremehkan orang. Padahal, justru dia yang paling tulus, sahut Lina dengan suara serak. Mereka sadar, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah belajar dari kesalahan, dan berjanji tidak lagi meremehkan orang lain hanya karena penampilan. Rasa penyesalan itu kini menjadi bayang-bayang yang akan terus menyertai mereka, mengingatkan betapa bodohnya mereka melepas orang berhati besar seperti Rudy. Hari itu, matahari bersinar cerah di kawasan proyek. Udara berdebu, tapi semangat kerja para tukang tidak padam. Suasana tampak lebih hidup setelah kabar tentang siapa sebenarnya Rudy menyebar di antara para pekerja. Semua orang kini memandangnya dengan cara berbeda, bukan lagi sekadar seorang kuli bangunan, melainkan pria luar biasa yang memilih hidup sederhana di tengah kemewahan. Anton, yang sebelumnya sering bertanya-tanya, kini terang-terangan menghormati Rudy. Ia bahkan mendekati teman-temannya dan berkata, Mas Rudy itu contoh nyata kalau rendah hati lebih berharga daripada harta. Kita harus banyak belajar dari dia. Rudy, seperti biasa, tidak berubah sedikit pun. Ia tetap bekerja dengan pakaian sederhana, tangannya kotor oleh semen, wajahnya penuh peluh. Seolah tidak peduli dengan statusnya, seolah tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Namun, bagi Sinta dan Lina, setiap gerakan Rudy kini terasa seperti cambuk. Mereka sudah meminta maaf, tapi rasa malu itu masih begitu besar. Lebih-lebih, mereka kini harus bekerja di bawah pengawasan Maya, istri Rudy, yang tidak hanya cantik tetapi juga tegas dan bijaksana. Siang itu, Maya mengadakan rapat singkat dengan para staf. Sinta dan Lina hadir dengan wajah tertunduk, tidak berani bersuara banyak. Semua pekerja menatap Maya dengan hormat, sementara Maya berdiri di depan mereka dengan penuh wibawa. Saya ingin mengingatkan lagi, ucap Maya, suaranya tegas namun lembut, proyek ini bukan hanya soal bangunan, tapi juga soal kerjasama, saling menghargai, dan menjaga kehormatan diri masing-masing. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena tampilan luarnya. Kata-kata itu membuat suasana hening. Sinta dan Lina merasa seperti ditusuk. Mereka tahu ucapan itu jelas tertuju pada mereka, meski Maya tidak menyebut nama. Di luar ruang rapat, beberapa pekerja mendekati Rudy. Mas, kami salut sama sampeyan. Meski suaminya bos besar, tetap mau kerja bareng kita. Itu bikin kami jadi lebih semangat. Rudy tersenyum tulus. Kita semua sama. Yang penting kerja ikhlas, hasilnya pasti baik. Kata-kata sederhana itu membuat para pekerja semakin menghormati dirinya. Kehormatan Rudy tidak datang dari mobil mewah atau status pernikahannya dengan Maya, melainkan dari sikap rendah hati yang konsisten ia tunjukkan. Sore harinya, Maya kembali datang menjemput dengan Civic Turbo. Kali ini, tidak ada lagi cibiran. Semua pekerja justru mengangguk hormat. Anton bahkan tersenyum bangga ketika melihat Rudy berjalan menuju mobil istrinya. Namun di sudut lain, Sinta dan Lina kembali dilanda rasa malu. Mereka menyaksikan bagaimana semua orang kini mengagumi Rudy, pria yang dulu mereka buang dan remehkan. Lina, aku nggak kuat lihat ini. Rasanya makin kecil di hadapan dia, bisik Sinta dengan suara serak. Lina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, Sin. Dulu kita pikir kita lebih baik darinya. Ternyata, justru dia jauh lebih terhormat. Rudy sempat melirik ke arah mereka, lalu tersenyum kecil. Senyum itu bukan ejekan, melainkan bentuk ketulusan bahwa ia benar-benar sudah memaafkan. Namun, justru senyum itu semakin membuat hati Sinta dan Lina teriris. Malamnya, Rudy dan Maya duduk bersama di teras rumah mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan setelah hari yang panjang. Maya, aku merasa semua sudah mulai berubah. Orang-orang di proyek sekarang tidak lagi melihatku rendah, ucap Rudy. Maya tersenyum, menatap suaminya penuh cinta. Karena mereka akhirnya melihat siapa kamu sebenarnya, Mas. Bukan cuma statusmu, tapi ketulusanmu. Itu yang bikin kamu dihormati. Rudy menghela napas lega. Aku tidak pernah ingin dianggap tinggi.
Aku hanya ingin hidup sederhana, bekerja dengan jujur, dan menjaga nama baik keluarga kita. Maya menggenggam tangannya erat. Itu sebabnya aku selalu bangga punya suami seperti kamu. Kamu gak hanya jadi kebanggaan aku, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Sementara itu, di kamar mereka masing-masing, Sinta dan Lina kembali larut dalam pikiran. Mereka teringat semua kenangan masa lalu bersama Rudy. Bagaimana pria itu pernah berjuang keras mencintai mereka, meski dengan keterbatasan. Kini, penyesalan berubah menjadi rasa hormat yang terlambat. Sin, seumur hidup aku gak akan lupa pelajaran ini. Jangan pernah remehkan orang yang tulus. Karena justru dia yang paling berharga, ujar Lina dengan suara lirih. Sinta hanya bisa mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka sadar, kehormatan Rudy kini tak tergoyahkan. Di proyek, di rumah, di hati Maya, dan bahkan di mata orang-orang yang dulu meremehkannya, Rudy kini berdiri sebagai sosok yang terhormat. Bukan karena mobil mewah atau status, melainkan karena keteguhan hati dan kesabaran yang ia jaga. Dan pada akhirnya, semua yang pernah meremehkan harus menunduk di hadapan kenyataan itu. Pagi itu suasana proyek lebih ramai dari biasanya. Para pekerja, staf, hingga mandor berkumpul di aula sederhana yang dipenuhi kursi panjang. Maya, sang pemilik perusahaan, mengundang semua orang untuk menghadiri rapat besar. Kabarnya, akan ada pengumuman penting. Rudy berdiri di barisan belakang, mengenakan kemeja polos dengan celana kerja. Wajahnya tetap sederhana, sama sekali tidak mencerminkan sosok yang sebenarnya adalah suami sang bos besar. Para pekerja di sekitarnya berbisik-bisik, sebagian sudah tahu, sebagian masih belum percaya. Beneran ya, Mas Rudy itu suaminya Bu Maya? Tanya salah seorang tukang pelan. Iya, kemarin aku lihat sendiri. Tiap sore dijemput naik Civic Turbo. Tapi dia tetap kerja bareng kita. Luar biasa, kan? Sahut Anton dengan nada bangga. Bisik-bisik itu makin ramai, hingga Maya masuk ruangan dengan langkah anggun. Semua orang langsung diam. Wajah cantiknya memancarkan wibawa, dan sorot matanya membuat semua orang terhenti sejenak. Selamat pagi semuanya. Sapa Maya dengan senyum menawan. Terima kasih sudah hadir. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya untuk perusahaan ini, tapi juga untuk kita semua. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah yang hadir. Di sudut, Sinta dan Lina tampak menunduk. Rasa bersalah masih menggelayut. Maya melanjutkan, selama ini, kalian mengenal saya sebagai pemilik perusahaan. Tapi mungkin kalian tidak menyangka bahwa ada seseorang yang selama ini selalu berada di tengah kalian. Bekerja bersama kalian, berkeringat bersama kalian, bahkan dicibir dan diremehkan oleh sebagian orang. Semua mata kini tertuju pada Rudy. Wajah-wajah terkejut mulai bermunculan. Ya, Maya berkata lantang. Rudy adalah suami saya. Dia bukan sekadar kuli bangunan di proyek ini, melainkan bagian penting dalam hidup saya. Ruangan mendadak hening. Suara bisikan terhenti. Semua orang tercengang, sebagian mulut terbuka tanpa kata. Anton menepuk bahu Rudy dengan kagum. Para tukang lain menatapnya dengan hormat yang lebih dalam dari sebelumnya. Sinta menutup mulutnya, menahan tangis. Lina menunduk semakin dalam, air matanya jatuh membasahi pipi. Semua penyesalan mereka seolah mencapai puncaknya. Maya melanjutkan dengan suara tenang tapi penuh ketegasan. Saya ingin kalian semua tahu. Rudy memilih bekerja di sini bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin merasakan bagaimana menjadi bagian dari kalian. Ia ingin tahu perjuangan kalian, dan ia menghargai setiap tetes keringat yang kalian keluarkan. Sorak kagum pun terdengar. Seorang tukang berteriak, "Hidup Mas Rudy!" yang kemudian disambut tepuk tangan riuh. Rudy hanya tersenyum kecil. Ia berdiri, lalu melangkah ke depan, berdampingan dengan Maya. "Teman-teman," ucap Rudy, suaranya lantang. "Saya memang suami Maya, tapi saya juga kuli bangunan, sama seperti kalian. Saya ingin dihormati bukan karena siapa istri saya, tapi karena kerja keras dan sikap saya. Jadi jangan pernah lagi merasa rendah hanya karena pekerjaan kita. Justru pekerjaan inilah yang membuat kita mulia." Tepuk tangan semakin riuh. Beberapa tukang bahkan bersorak dengan mata berbinar. Di sudut, Sinta akhirnya tak kuasa menahan tangis.
Ia berdiri dan berkata dengan suara gemetar, "Rudy, maafkan aku. Aku sudah salah menilai. Aku dulu meninggalkanmu hanya karena aku buta oleh gengsi." Lina pun ikut menambahkan, "Aku juga, Ruth. Aku malu sekali. Kamu jauh lebih mulia dari yang pernah aku bayangkan." Rudy menatap mereka sejenak, lalu tersenyum tulus. "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Masa lalu biarlah jadi pelajaran. Yang penting sekarang, kita saling menghormati." Air mata Sinta dan Lina jatuh semakin deras. Semua orang yang hadir bisa merasakan keikhlasan Rudy. Maya menatap suaminya dengan penuh kebanggaan. Ia tahu, di hadapannya berdiri seorang pria yang tidak hanya sederhana, tetapi juga berjiwa besar. Rapat itu berakhir dengan suasana haru bercampur kagum. Para pekerja pulang dengan cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka baru saja menyaksikan kenyataan luar biasa. Seorang kuli bangunan yang ternyata adalah suami bos cantik, dan tetap memilih hidup sederhana tanpa meninggalkan jati dirinya. Sore harinya, ketika Maya menjemput Rudy dengan Civic Turbo, tidak ada lagi bisikan ejekan. Yang terdengar hanyalah salam hormat dan senyuman bangga dari semua pekerja. Anton berteriak sambil melambaikan tangan, "Hati-hati di jalan, Mas Rudy, Bu Maya." Rudy membalas dengan anggukan. Maya menggenggam tangannya di dalam mobil, lalu berbisik, "Sekarang semua orang tahu siapa kamu, Mas. Dan mereka mencintaimu karena dirimu sendiri." Rudy menatap istrinya dengan penuh syukur. "Aku hanya ingin sederhana, Maya. Dan kamu membuat semua ini terasa lebih indah." Mobil melaju perlahan meninggalkan proyek, meninggalkan jejak cerita yang tak akan pernah dilupakan siapapun yang pernah menyaksikannya. Kini semua orang tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ternyata, kuli bangunan itu adalah suami bos cantik naik Civic Turbo. Dan kisah mereka pun berakhir dengan penuh kehormatan, cinta, dan pelajaran hidup yang abadi.